Kita langsung ke acara utama kita, tapi sebelumnya saya undang Bro Yudi, bisa untuk doa, Bro Yudi. Bro Yudi monitor. Oke, ya, Yuk, sip. ya. Baik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan masih berikan kekuatan kesehatan pada kami hingga kami bisa bersama-sama untuk melakukan Zoom meeting malam hari ini. Kami bersyukur atas setiap berkat kesehatan yang Tuhan masih berikan. Terima kasih atas kesaksian dari Bro Zul dan juga teman kami Tuhan, Kau yang menyertai dan memberkati kesaksian mereka menjadi kekuatan untuk kami. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi Pastor Reza Tuhan, supaya melalui setiap firman yang beliau sampaikan, hati kami boleh terbuka, supaya kami terus berharap pada Tuhan, supaya kami terus bertumbuh akan Engkau. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau urapi Pastor Reza Tuhan, dan siapkan hati kami boleh menjadi tanah yang baik untuk ditabur oleh kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tanpa buang waktu lagi, kami langsung mempersilakan Pastor Riza. Yes, we are ready for your words. Thank you so much. Thank you. Puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Shalom. Orang Israel dalam kesehariannya tidak menyapa dengan shalom aleihim, itu resmi. Mereka mengatakan Shabbat Shalom, itu kalau memang hari Sabat. Tetapi dalam kesehariannya, mereka mengakrabkan diri menyapa dengan 2 kali Shalom, yaitu Shalom, Shalom. Artinya bagus, artinya luar biasa, yaitu nothing is broken, nothing is missing. Tidak ada yang rusak di luar, dan tidak ada yang hilang di dalam. Jadi saya menyapa kepada semua pria-pria paling bahagia seBanten. Amin. Jadi sepertinya yang paling bahagia ada di Zoom meeting ini, yang di luar sana kurang bahagia. Karena kita yang paling bahagia kita bisa ketemu malam hari ini. Saya menyapa semua teman-teman, sahabat-sahabat. Shalom, shalom. Nothing is broken, nothing is missing. Nah, dengan segala kerendahan hati, yuk sama-sama dengan cepat kita buka Alkitab kita. Kita akan analisa teks Alkitab malam ini. Kita akan analisa teks Alkitab malam hari ini. Jadi, sudah diperlihatkan oleh host, oleh admin. Terima kasih banyak. Tetapi sebelum kita sampai pada pembacaan Alkitab, sama-sama sekiranya ada di antara Anda, karena ayatnya sudah diperlihatkan, sekiranya teman-teman bisa dengan cepat meraih di tangan kanan, tangan kiri, di sekitar kanan, sekitar kiri catatan, bisa mencatat, karena saya temukan sesuatu yang sangat luar biasa dalam 1 Raja-Raja 17 ini. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, bagi yang sudah siap dengan catatannya, ini bentuk daripada 1 Raja-Raja 17, itu adalah kejadian nyata. Oh, ternyata ada teman-teman LOF Banten juga. Jadi kalau tadi ada pria-pria terbahagia, saya sapa semua wanita-wanita yang terbahagia karena punya suami bahagia. Amin. Shalom, shalom bagi semua LOF. Nothing is broken, nothing is missing. Puji nama Tuhan. Nah, yuk sama-sama kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 kembali. Jadi 1 Raja pasal yang ke-17 itu bentuknya adalah kejadian nyata. Bagi yang tertarik saja boleh catat, Alkitab terkadang bentuknya adalah puisi. Alkitab terkadang bentuknya adalah nyanyian. Alkitab bentuknya terkadang adalah nubuatan. Alkitab terkadang bentuknya adalah pengajaran. Tapi 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini adalah
kejadian nyata yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Dan ini terjadi pada Elia. Elia dalam bahasa dalam bahasa aslinya Ibrani, artinya adalah God is my Savior. Tuhan adalah penyelamatku. Jadi bagi teman-teman yang sudah siap dengan catatan, 1 Raja-Raja pasal 17 tercantum dalam satu pasal kejadian nyata 4 krisis. 4 krisis. Krisis yang pertama, tidak ada hujan, Elia ke sungai Kerit. Ternyata sungainya kering. Krisis yang kedua, yaitu adalah dia ke Sarfat. Ketika dia di Sarfat, dia disediakan makanan oleh janda Sarfat, muncul krisis yang ketiga. Alkitab katakan, ternyata janda itu bilang, karena saya sudah bagikan kepada kamu, saya sudah tidak lagi punya tepung. Saya sudah tidak lagi punya minyak, semua habis. Jadi Anda dan saya tinggal tunggu waktu untuk sama-sama mati. Itu krisis yang ketiga. Tapi juga ada krisis yang keempat, yaitu anak daripada janda ini mati. Alkitab berkata demikian. Jadi 1 Raja-Raja 17 ini berbicara soal krisis. Bahkan tercatat 4 krisis. Hari ini, ya kita ada pada krisis kesehatan. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Tony. Tadi juga kita sudah mendapatkan gambaran daripada Bro Jul mengenai krisis yang mungkin saja walaupun tidak diceritakan sekarang terjadi pada semua strata kehidupan seluruh dunia, apapun agama dan rasnya, oleh karena pandemi COVID-19. Dan kita juga tahu bukan hanya krisis kesehatan, krisis keuangan, tetapi juga paling dikhawatirkan adalah munculnya krisis sosial. Saya masih tetap akan berbicara latar belakang dulu dari 1 Raja-Raja pasal 17 karena menarik. Yang pertama tadi soal krisis, tetapi juga di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini saya boleh simpulkan justru disinilah bagaimana orang percaya bisa eksis di tengah krisis. Ini penting. Karena ternyata ada eksis di tengah krisis. Ada kasih karunia di tengah krisis. Tetapi lebih daripada segalanya saya berikan judul tema khotbahnya yaitu adalah persediaan Tuhan di tengah krisis. Saya berikan judul tema khotbahnya slide yang pertama yaitu adalah Jehovah Jireh. Saya berikan judul salah satu nama Tuhan adalah Jehovah Jireh. Selain Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Makades, Jehovah Rohi, Jehovah Adonai, El Shaddai. Begitu banyak nama-nama daripada nama-nama Tuhan yang masing-masing ada artinya. Nah, bagi teman-teman full gospel dan teman-teman pria-pria dan wanita-wanita yang berbahagia yang mencatat, bisa ini dicatat, ketika dia memberikan atau memperkenalkan sebuah nama, itu bukan sekedar nama untuk disebut. Nah, ini prinsipnya, justru di dalam nama itu ada kuasa, ada kemuliaan yang disediakan bagi kita. Misalnya, Jehovah Rohi, Allah Gembalaku, berarti dia datang sebagai gembala untuk Anda dan saya. Tolong teman-teman katakan amin. Dia Jehovah Rafa, berarti bukan hanya sekedar dia ingin disebut Jehovah Rafa, tetapi kesembuhan itu diberikan kepada kita. Amin. Dia berkata bahwa akulah Jehovah Tsidkenu, Allah kebenaran bukan sekedar hanya untuk disebut, tapi kebenarannya itu diberikan kepada kita. Kalau dia berkata aku Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, dari kebesarannya diberikan kepada kita. Jadi malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik. Jehovah Jireh, God will provide,
Yang menarik perhatian saya adalah kata will. Kenapa menjadi menarik? Jadi bukan telah menyediakan, bukan akan menyediakan, tetapi arti harafiah daripada Jehovah Jireh adalah God will provide. Amin. Kenapa menjadi menarik? Berarti kata will ini baru akan. Tentunya Anda dan saya yang menikmati providence atau persediaan daripada Allah, ada kondisi tertentu, ada syarat tertentu, ada konsep tertentu yang harus kita perhatikan. Nggak ujuk-ujuk. Kenapa? Karena menggunakan kata will provide. Nah, tetapi ketika Anda dan saya memperhatikan polanya dengan cermat dalam 1 Raja-Raja 17, bagi yang tertarik boleh catat. Ternyata 4 krisis, polanya sama. Kita akan lihat nanti analisa teks Alkitab. Ternyata 4 krisis. Yang pertama krisis air, yang kedua krisis makanan, yang ketiga krisis persediaan, yang keempat krisis kematian. Ternyata polanya persediaan Allah itu berulang-ulang dan sama. Jadi ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena saya tadi tegaskan bahwa ini adalah kejadian nyata, maka kalau hari ini kita mengalami seperti yang ketika itu nyata dialami Elia, semua kita harus memperhatikan. Analisa teks Alkitab. 1 Raja-Raja 17. Bro Wilson, tolong slide yang kedua. Bahwa Allah punya, bukan yang terakhir kalau gitu. Yang terakhir dulu. Yang terakhir. Stack. Yang paling terakhir, rasanya saya pernah kasih yang paling terakhir, 1 dan 2. Terus. Terakhir. Nah, itu dia. Okay. Bukan. Terus. Pelan. Terus. Tadi ada yang terakhir. Nah, itu dia. Nih. Bukan. Tadi ada yang terakhir, yang kedua. Sebentar. Terus. Tadi saya lihat. Nah, ini dia. Okay. Itu dia, bro. Mundur, bro. Mundur. Maju. Bukan ke situ. Ke kanan. Kanan. Ya. That's right. Tepuk tangan buat Yusuf. Oke, bagi teman-teman, ini penting. Yang mau foto terserah, mau selfie di depan layar terserah. Buat Tuhan tidak akan pernah kehabisan cara untuk menyediakan yang kita perlukan. Tolong katakan amin. Amin. Dan semua yang mengatakan amin, tolong ketik di bawah, bilang amin. Supaya saya tahu bahwa ada kehidupan. Di chat, tulis amin. Tolong di chat, katakan amin. Katakan big amin. Katakan yes. Bahwa Tuhan punya ribuan cara untuk menyediakan yang kita perlukan untuk kekayaan dan kemuliaan dari Yesus. Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Kalau ada 100 cara, percayalah dia punya 1000 cara. Kalau ada 1000 cara, berarti dia punya 10.000 cara. Amin. Karena Tuhan tidak pernah ada kata buntu, kehabisan akal, kehabisan cara, kehabisan pintu untuk memberkati kita. Yuk, sekarang kita akan analisa Alkitab. Kita lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Dan pola ini berulang terus-menerus sampai pasal ini tuntas, mati, dan bangkit. Yuk kita akan lihat. Ketika ayat yang ke-1, Alkitab, kalau boleh saya baca untuk teman-teman. Ayat yang ke-1 dari 1 Raja-Raja 17, sorry, tidak ada di screen. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, raja yang berkuasa ketika itu, dan Ahab menyembah Babel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada waktu tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, yuk kita akan lihat ayat yang kedua. Kita akan lihat ayat yang kedua, bro. Ayat yang kedua. Thank you. Ayat yang keduanya. Bisa diperlihatkan screen-nya, bro.
Ini eh, Ayat yang kedua. langsung dari ini aja ya. Iya, Alkitab. ini dia. Ya, atau ini dia. Ini sudah ada nih. Nah, setelah diberitahukan siapa itu Elia, Alkitab berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ini artinya luar biasa menurut saya. Kenapa artinya luar biasa? Ini adalah kasih karunia. Karena tidak ada indikasi Elia berdoa setelah itu Tuhan berfirman. Tidak ada indikasi Elia melayani, Elia bikin mesbah, Elia memenangkan jiwa, Elia perpuluhan, dan Tuhan berfirman. Tidak ada indikasi. Tetapi Tuhan datang dan berfirman. Itu kasih karunia. Karena kasih karunia, Allah lah yang menjadi inisiator, dan ternyata Allah berinisiasi ketika itu untuk berfirman. Nah, saya begitu yakin di tengah semua keadaan teman-teman FGBI, juga teman-teman LOF, bahwa sebetulnya di tengah-tengah krisis ini Tuhan sudah berfirman. Amin. Sudah berfirman. Dan firman itu, karena ini adalah roh, itu ditaruh di dalam roh kita. Semua kita tahu, kita ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Saya lanjutkan. Apa firmannya? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi ketika dia berfirman, jelas yang kedua, dia memberikan janji. Nah, lanjut ayat yang kelima dan 6. Kan gue lagi zoom ini, gue lagi zoom gereja. Bentar lagi ya. Ayat 5 dan 6 tadi ada. Dari sini aja ya. Wow, thank you. Ayat 5 dan 6 Ya, baik. tadi ada. Langsung dari Alkitab aja ya. Hebat sih, itu baik amat. Begini aja ya, Pastor ya. Kelihatan nggak? Partner gue nggak pernah minta komisi. Ini suara ada yang bocor sebentar. Untuk yang lagi mendengar, tolong bisa mic-nya di mute. Iya. Hostnya bisa mute itu, bro. Nggak bisa. Di sini saya nggak tahu yang mana yang bocor. Dari host di mute aja kelihatan itu. Yang mana? Miss Yuli B, Miss Yuli. Kalau nggak kasih saya jadi co-host aja, nanti saya bantu. Sebentar ya, ini karena slide-nya masih share. Sebentar ya Pastor ya. Ini ada technical. Siapa yang tadi minta jadi co-host? Victor. Oh. Oke. Dari saya ini kelihatan nggak yang ayat ini kalau dari sini? Yang 4 sama 5. Suaranya nggak ada, pembicaranya. Kang, suaranya nggak ada. Ini slide-nya mohon maaf agak itu dikirim gambar terakhir. Oke, suaranya di mute tadi sama admin, sama host. Sekarang on lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di ayat yang ke-1 perkenalan, ayat yang kedua Tuhan berfirman, ayat yang ketiga dan ayat keempat ada janji Tuhan bahwa kau ke sungai Kerit dan ada burung gagak yang Tuhan pelihara. Terbukti di sini bahwa Tuhan punya cara dan tidak pernah kehabisan cara untuk menyediakan yang kita perlukan. Ayat yang kelima,
Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan, dan pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Jadi di sini kita dapati ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan berfirman. Yang kedua, janji itu dinyatakan. Yang ketiga, Elia bertindak. Dan yang keempat, persediaan dinyatakan. Dan teman-teman nanti punya waktu setelah Zoom meeting ini, nanti teman-teman nanti bisa lihat dari ayat 7 sampai ayat terakhir dari 1 Raja pasal yang ke-17. Polanya diulang, diulang, diulang. Dan setiap krisis ternyata polanya sama. Nah, yang saya ingin highlight adalah 3 hal. Yang pertama, bisa dilihatkan slide-nya. Yang pertama, ya ini dia, bahwa janji Tuhan persediaannya mengalir dari bejana rohani menuju realita jasmani. Jadi harus selalu dimulai dari firman. Harus jadi oleh karena firman. Setiap apa yang kita butuhkan, setiap apa yang kita perlukan, semua harus mengalir dari yang roh menuju realita jasmani. Semua teman-teman, pria-pria terbahagia, wanita-wanita terbahagia pasti masih ingat bahwa ketika tangan Musa naik, Alkitab berkata, Yosua menang melawan Amalek. Ketika tangan Musa turun, Yosua kalah berperang melawan Amalek. Akhirnya Harun dan Hur harus menopang tangan Musa agar tidak turun, tapi terus naik. Padahal posisinya daripada Musa ketika itu atau di atas gunung, sedangkan Yosua berperang di bawah gunung. Tapi apa hubungannya sekarang? Ketika tangan Musa naik menang, tangan Musa turun kalah. Yang prinsipnya adalah kehidupan roh. Itu yang menentukan kehidupan jasmani. Tolong katakan amin. Jadi kalau roh kita menang, jasmani kita pasti menang. Amin. Roh kita lemah, jasmani kita pasti menang. Amin. Jadi bersyukurlah tadi diinformasikan oleh Bro Wilson yang namanya Full Gospel. Setiap malamnya ada pertemuan demi pertemuan, asal mau saja, asal pengen aja, asal rindu aja. Pasti kita dapatin hal-hal yang rohani, dan yang hal rohani berlimpah di hari terakhir tersedia. Asal ada niat. Dan bukankah sekarang cara ibadah berbeda, tempat ibadah berbeda, liturgi ibadah berbeda, yang dulu semula di gereja, sekarang di rumah. Yang menentukan menurut saya di rumah adalah satu, kehausan kita akan Tuhan. Hanya itu yang menentukan. Amin. Anda bebas sekarang mau ibadah sambil minum kopi, Anda bebas sekarang sambil ibadah, sambil baca koran, sambil baca WA, sekarang justru semakin bebas. Maaf, dulu waktu di gereja, aja pendeta khotbah itu sambil, apalagi sekarang di rumah. Sekarang di rumah mau sambil masak, melayani suami, apa saja boleh. Jadi yang menentukan sekarang kita harus kembali pada esensi. Saya tahu bahwa semua berubah. Kita dituntut untuk mengikuti perubahan demi perubahan. Ini doa saya. Agar semua teman-teman berkata, satu yang tidak berubah. Yaitu kehausan kita akan Tuhan. Amin. Kalau katakan amin. Amin. Semua boleh berubah. Cara dagang boleh berubah. Cara gereja boleh berubah. Mau apa saja sekarang harus berubah. Semua pendeta sekarang berkata, kita harus riset, kita harus redefinisi. Tapi tidak boleh ada satu yang berubah. Kehausan kita akan Dia. Jadi teman-teman, saya mau kasih clue sedikit. Kalau teman-teman terima ibadah gereja online dari gereja masing-masing. Kalau ibadah premiernya jam 10, kalau bisa 10 kurang 5. Sudah on. Berarti kita sedang mengkhususkan diri. Tapi kalau Anda tunda, nanti saja sepedahan dulu.
Nanti saja, jogging dulu, udah keburu janji, ini sepeda udah mulai baru, ini baru aja beli sepedanya, ini kan olahraga, kan harus berjemur, banyak alasan. Tapi kalau kita carilah dahulu kerajaan sorga dan semua kebenarannya, kalau ibadah yang paling sederhana jam 10, premier 10 kurang 5, sudah manteng. Kalau nggak bisa mandi, nggak apa-apa. Nggak bisa cuci muka, nggak apa-apa. Atau nggak ada yang lihat sekarang. Tapi yang penting hati kita mengerti bahwa kita harus berhubungan dengan yang roh dulu, baru mengalir kepada yang jasmani. Ya, kita bisnismen, kita sudah banyak berkecimpung dalam dunia bisnis. Mungkin yang kita pikirkan siapa yang kita bisa cari pinjaman, kolega siapa yang bisa tolong saya. Tapi lebih daripada segalanya, prinsipnya adalah dari bejana rohani mengalir kepada bejana jasmani. Slide-nya, Bro Wilson. Yang kedua, slide-nya, bahwa kita ini harus berdoa sampai kita berdoa. Kita harus berdoa sampai kita berdoa. Dan saya yakin bahwa pandemi ini memaksa kita untuk sampai pada titik kita berdoa. Bisa dilihatkan slide-nya. Ada semua kejadian beberapa hari yang lalu. Ya, bisa dimundurkan. Terus, ya, ini dia. Berdoalah sampai kita berdoa. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta saya berdoa pagi. Belum tentu Anda berdoa. Mungkin karena rutinitas kita berdoa. Mungkin karena keharusan kita berdoa. Mungkin karena terpaksa kita berdoa. Tapi berdoalah sampai kita berdoa. Karena kita semua tahu di Alkitab, yang berdoanya sampai mereka berdoa, Tuhan jawab doa mereka. Kalau hanya sekedar, pasti Tuhan abaikan. Tapi kita harus berdoa sampai kita berdoa, maka Tuhan akan berikan firman, dan firman-Nya itu dinyatakan. Dan perhatikan slide berikutnya, sesungguhnya Tuhan kita sedekat nafas kita. Itu dia. Bisa? Next. Nah, ini dia. Tuhan kita bukan Tuhan yang jauh. Mungkin ada berkata, Tuhan kita sejauh doa. Berarti masih tetap berjarak. Tapi sesungguhnya Tuhan kita itu sedekat nafas kita sendiri. Dan bagaimana kita mengaktifkannya? Kita mengaktifkannya dengan berdoa sampai kita berdoa. Itu prinsip yang pertama, mengalir dari bejana rohani menuju bejana jasmani. Sekarang yang kedua, langsung. Yang kedua. Ada Bro Wilson yang kedua? Pasti ketemu, ada yang kedua. Yang kedua. Betul lagi mungkin? Ini dia. Setelah Tuhan berfirman, apa isi firman-Nya? Janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah harapan yang tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Langsung ke slide berikutnya, Bro Wilson. Langsung ke slide berikutnya. Lagi. Nah, ini dia. Itu dia. Itu baru saya. Nah, ini dia. Di masa sulit yang paling bernilai adalah harapan. Di masa jaya, harapan tidak dianggap berharga. Terus terang saja, saya belasan tahun khotbah. Sebelum pandemi, saya tidak pernah khotbahkan soal harapan. Karena rasanya semuanya baik-baik saja. Rasanya semua mudah untuk dicapai. Rasanya semua ada jalan untuk kita raih. Tapi bukankah di tengah-tengah pandemi, justru harapan adalah yang paling bernilai dalam kehidupan kita sekarang. Amin. Ada orang yang berkata, belum tentu itu yang namanya vaksin. Katanya belum tentu sukses, katanya vaksin. Banyak yang masuk info, komen-komen ke WA saya. Jawaban saya hanya satu. Yang kita butuhkan adalah harapan. Karena banyak orang yang hilang harapan. Harapan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan menurut saya, iman itu ditaruh dalam roh kita. Iman diinstal di dalam roh kita. Tapi harapan itu Tuhan install
Di mana? Yaitu di dalam jiwa kita. Nah, ini penting. Bro Wilson, tolong diperhatikan Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Nggak ada di sini ya. Nggak ada. No. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Kita akan baca sama-sama. Kenapa Tuhan berikan janji? Nanti Tuhan akan berikan burung gagak. Tuhan kenapa dia menyatakan janjinya? Karena itu adalah harapan. Harapan yang dimiliki oleh Elia ketika itu. Karena Tuhan berfirman dan Tuhan mengandung janji. Dan Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ayat ini mungkin menjadi ayat yang sering kali kita baca. Ibrani 6 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di mobil, Ibrani 6 bisa 19. baca dengan suara yang keras. Ibrani 6 ayat yang ke-19, 2, 3, ini ini kayaknya bukan LAI ya. Ini Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Oh, bentar. Ya. Ini dia. Puji Tuhan. Yuk sama-sama teman-teman yang di rumah, yang mungkin masih di mobil, kita bisa baca dengan suara keras. 2, 3, ya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bukan bagi roh kita, tapi bagi jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekarang di tengah-tengah pandemi yang paling mahal, berharga, yaitu adalah harapan. Dan pasti kita punya harapan. Dan harapan itu harus dipertahankan. Harus dijaga. Karena saya akan mengatakan satu hal yang penting. Dan tolong semua katakan amin. Kenapa harus dijaga? Karena yang dicuri iblis adalah harapan. Tolong katakan ya. Ya. Yang dicuri setan itu sekarang itu adalah harapan. Karena ketika harapan itu turun, maka ketakutan naik. Harapan itu turun, kegelisahan naik. Ketika harapan itu turun, kecemasan naik. Ketika harapan itu turun, imunitas terganggu. Jadi jangan sampai harapan itu harus dipihak. Harapan, kalau iman, saya begitu yakin tidak akan pernah dicuri setan. Kenapa? Karena sudah ada dalam roh kita. Sudah diinstal permanen seal. Ada di dalam roh kita. Tapi harapan itu pada jiwa. Nah, semua kita tahu iblis datang sebagai pencuri. Bukan perampok, bukan penjamret. Kalau perampok, penjamret ada unsur kekerasan. Yang dijamret berasa. Yang dirampok berasa. Ada bekasnya. Tapi kalau dicuri, yang kecurian nggak berasa. Kenapa? Karena dicuri. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba ketakutan. Tiba-tiba gelisah. Tiba-tiba depresi. Yang dicuri setan adalah harapan. Dan harapan itu seperti jangkar yang kuat. Nah, tolong diperhatikan. Jiwa itu seperti kapal kehidupan. Dan ini adalah jangkar, sauh, dan ini adalah harapan. Sehingga harapan ini jangan pernah terputus agar apa? Ketika di tengah-tengah badai sekalipun, kita tetap bisa bertahan. Dan kita bisa sampai pada pantai tujuan. Amin. Harapan itu sangat penting. Dan Tuhan berikan harapan kepada semua. Yang pertama, mengalir dari bencana rohani menuju bencana jasmani. Yang kedua, Tuhan berikan janji yang harapan yang Tuhan masukkan dalam jiwa kita. Yang terakhir. Yang ketiga. Bro Wilson, tolong. Alkitab dengan jelas berkata ayat yang kelima, lalu pergilah Elia ke sungai Kerit itu. Alkitab berkata demikian. Yang ketiga yaitu adalah ini wajah saya. Ya, ini dia. Tuhan tidak akan bertindak kepada yang tidak bertindak. Oke? Tolong katakan amin. Amin.
Semua teman-teman yang masih mengikuti, tolong katakan amin. Tuhan tidak akan bertindak kepada yang tidak bertindak. Bahasanya aneh. Amin. Tuhan tidak akan bertindak kepada yang pasif. Tuhan akan bertindak kepada yang bertindak. Amin. Itu. Nah, karena apa? Karena Elia pergi. Nah sekarang tolong bagi siapapun yang bisa ketik, tolong siapapun yang bisa ketik, tolong ketik ini. Hidup adalah kumpulan. Ayo bro, ketik bro. Siapa yang bisa ketik? Hidup adalah kumpulan dari firman Tuhan yang kita renungkan dan lakukan. Hidup apa? Ini kumpulan. Ini tuh hidup tuh koleksi. Jadi saya berharap semua teman-teman wanita, teman-teman pria yang paling bahagia di Banten, setiap hari kita menjadi kolektor firman. Kita menjadi kolektor firman. Ini hidup, ini kumpulan. Dari apa yang kita renungkan, kita lakukan. Kita renungkan, kita lakukan. Dan kalau firman itu menjadi kumpulan dari hidup yang kita renungkan dan kita lakukan, niscaya secepat Anda melangkah, secepat itu pula Tuhan menyediakan kesediaan. Tolong katakan dia. Amin. Slide yang terakhir, Bro Musa. Puji nama Tuhan. Thank you. Thank you. Slide yang terakhir. Akal sehat menuntun kepada apa yang kita imani. Terus. Nah, ini dia. Oke, akal sehat menuntun langkah untuk kita menyempurnakan iman dengan tindakan nyata. Nah, sekarang teman-teman tolong diketik lagi, Logika kita terbatas, iman kita tanpa batas. Jadi logika harus mengikuti iman, bukan iman mengikuti logika. Nah, logika kita terbatas, iman tanpa batas. Karena iman datang dari Tuhan. Tolong katakan ya. Jadi, logika kita harus mengikuti iman kita yang tanpa batas. Jangan terbalik. Karena banyak orang punya iman, tapi imannya mengikuti logikanya yang terbatas. Akhirnya apa? Orang percaya, ya Tuhan berfirman, tapi berarti iman mengikuti logika. Nah, banyak orang yang imannya mengikuti logika. Tetapi biarlah logika kita yang terbatas mengikuti iman yang tidak terbatas. Maka langkah kita setiap hari ajaib. Langkah kita setiap hari mukjizat. Karena kalau logika yang mengikuti iman, maka kita akan menjadi tanpa batas. Tetapi seringkali banyak orang percaya justru imannya menyesuaikan logika. Akhirnya apa? Yang ini nggak mungkin. Yang ini mana bisa. Akhirnya tidak melangkah. Akhirnya pasif. Akhirnya cuma nunggu. Kenapa? Karena imannya mengikuti logika. Misalnya prinsip firman Tuhan sudah saya sampaikan malam hari ini. Terima kasih sama teman-teman. Saya merasa ada banyak prinsip-prinsip firman Tuhan yang luar biasa. Untuk kita bisa keluar dari krisis. Apapun bentuk krisis itu. Yang pertama, yang rohani mengalir kepada yang jasmani. Yang kedua, iman disertai dengan harapan. Dikolaborasikan. Dan Tuhan akan menyatakan persediaannya. Tapi yang ketiga lebih daripada sekalian, biarlah logika kita mengikuti iman kita, langkah kita, mengikuti apa yang kita imani. Amin. Bukan iman kita yang mengikuti logika kita yang terbatas. Dan saya begitu yakin semua dipelihara Tuhan dengan persediaannya. Amin. Izinkan saya berdoa singkat. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Kami belajar satu pola.
Kami belajar satu konsep. Kami belajar satu strategi. Eksis di tengah krisis. Karena persediaan ilahi. Kasih karunia di tengah krisis. Karena Engkau Jehovah Jireh. Kami belajar pola dan konsep. Bagaimana intervensi sorga dinyatakan kepada semua teman-teman yang mengikuti Zoom meeting ini. Karena Engkau dengan jelas menuntun kami dari satu langkah demi langkah, dari bejana rohani menuju kepada bejana jasmani. Kami tahu janji Tuhan yang ada dalam jiwa kami adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Dan yang ketiga, kami akan melangkah sesuai dengan apa yang kita imani. Karena hidup adalah kumpulan. Amin. Hidup adalah koleksi. Betul. Daripada firman yang kami renungkan dan kami kerjakan. Kami bersyukur Tuhan untuk prinsip-prinsip yang Tuhan bukakan jelas, gamblang, praktis. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami. Keluar masuk kami, mulai malam hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan dengan suara keras, kita katakan, amin. 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 Amin.